Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Adwika Dunisa dengan NPM 221063 Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Buat teman-teman semua yang belum kenal sama Fitri, hai, salam kenal. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi matematika, yaitu himpunan. Buat teman-teman semua, ada yang udah tahu belum nih himpunan itu apa? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Himpunan. Adapun pembahasan materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada pengertian himpunan, penyajian himpunan, macam-macam himpunan, hukum-hukum aljabar himpunan, dan yang terakhir adalah operasi terhadap himpunan. Masuk ke materi bab pertama, pengertian himpunan. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang himpunan? Menurut teman-teman, himpunan itu apa? Yang bisa jawab, tolong jawab di kolom chat bawah ini ya. Alangkah baiknya yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Seperti yang teman-teman lihat pada layar gadget HP teman-teman, bahwa di sebelah kanan adalah gambar dari contoh himpunan. Nah, di situ ada 3 lingkaran yang menggambarkan apa itu himpunan ya teman-teman. Masuk ke materi kedua adalah penyajian himpunan. Penyajian himpunan terdiri dari 4. Yang pertama ada enumerasi, kardinalitas, notasi pembentukan himpunan, simbol-simbol baku, dan juga diagram Venn. Mari kita bahas secara satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah enumerasi. Enumerasi adalah cara menuliskan semua elemen himpunan di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Namun, urutan objek dalam himpunan tidak memiliki makna. Maksudnya tidak memiliki makna itu seperti apa ya? Maksudnya adalah seperti yang ada di contoh. Contohnya adalah A sama dengan tanda kurung kurawal buka 0,1,2,3 tanda kurung kurawal tutup sama dengan tanda kurung kurawal buka 1,3,2,0. Nah, seperti yang ada di contoh bahwa di dalam contoh tersebut urutannya itu tidak sama nih teman-teman. Ada 0, 1, 2, 3 terus kemudian 1, 3, 2, 0. Nah, hal berikut itu tidak perlu dipermasalahkan karena tidak memiliki sebuah makna. Karena kembali lagi, enumerasi ini hanya perlu diingat bahwa ia memiliki 2 buah tanda kurung kurawal. Jadi mau siapapun angkanya yang terlebih dahulu diletakkan, dia tidak memiliki permasalahan, jadi tidak memiliki makna. Selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen dengan n anggota bilangan asli. Nah, huruf n besar ini adalah bilangan asli teman-teman. Nah, bilangan asli itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7, bahkan seterusnya. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak hingga atau infinity set. Misalkan A merupakan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A tersebut adalah kardinal dari himpunan A. Nah, kardinalitas ini mempunyai notasi teman-teman, seperti N dalam kurung A, selanjutnya adalah A garis A. Berikutnya adalah notasi pembentukan himpunan. Nah, itu dinyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya adalah tanda kurung kurawal X garis anggota yang harus dipenuhi oleh X tanda kurung kurawal tutup. Nah, itu dibaca X sedemikian hingga anggota yang harus dipenuhi oleh X. Selanjutnya adalah simbol-simbol baku. Nah, simbol-simbol baku ini terdiri dari 6, ada N, Q, I, Z, R, dan juga C. Nah, N itu seperti yang sudah saya jelaskan pada kardinalitas. N ini adalah bilangan asli, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Q di sini adalah bilangan rasional.
Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dijadikan sebagai per, misal kayak A per B. Nah, contohnya itu kayak 1/2, 3/4, dan seterusnya. Sedangkan I adalah bilangan irasional. Irasional ini adalah bilangan yang tidak bisa lawan kata dari rasional, jadi tidak bisa dijadikan per. Misalnya kayak V 3,14 atau E 2,71828, terus akar 6, akar 3, dan seterusnya. Kemudian ada Z. Z ini adalah Zahlen yang diambil dari bahasa Jerman yang berarti bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan juga 0. Bilangan bulat negatif itu ditandai dengan sebelum angkanya terdapat minus kayak min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sedangkan 0 tetap 0. Sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan yang tidak ditandai dengan tandanya minus. Jadi dia itu positif. Misal nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya ada real. Ada R yang menyatakan real. Real ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti bilangan asli. Nah, bilangan asli ini seperti bilangan real ini bilangan asli seperti min 17, min 4, min 4/6, 0, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kompleks, C. Kompleks ini bilangan terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Bilangan real ini contohnya kayak kita punya A dan B, di mana itu bilangan real, terus kita punya suatu bilangan I yang dimana itu imajiner. Nah, notasinya nanti akan menjadi I kuadrat sama dengan min 1. Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram ini berbentuk seperti lingkaran. Jadi ada lingkaran, ada satu kotak di mana nanti di kedua kotak tersebut di satu kotak tersebut terdapat 2 lingkaran dan terdapat huruf U yang dimana U itu menyatakan himpunan semesta. Seperti yang ada di contoh bahwa U itu ada A, B, C, D, E, F, G, H yang berarti A, B, C, D, E, F, G, H itu himpunan semesta yang dinyatakan dengan U. Kemudian ada lingkaran 1 yaitu A dan juga lingkaran B. Nah, di lingkaran 1 ini terdapat huruf A, B, D, F, sedangkan di lingkaran kedua yang B itu ada A, E, F, G. Nah, di antara lingkaran A dan B ini mempunyai persamaan, sama-sama mempunyai huruf A dan juga huruf F. Nah, berarti nanti lingkarannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Lingkarannya akan menyatu dan di tengah-tengah sini itu terdapat huruf A dan juga F yang melambangkan huruf itu ada di bilangan A dan juga bilangan B. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan membahas macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan itu ada banyak. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen ataupun himpunan dengan kardinal 0. Nah, jadi himpunan kosong ini nggak ada elemen atau kardinalnya kosong. Selanjutnya adalah himpunan kosong ini ditandai dengan notasi, yaitu seperti kosong yang digaris bawahi oleh atau di tengah-tengahnya, ataupun boleh juga tanda kurung kurawal. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah jika A dan B adalah himpunan dan setiap elemen dari A merupakan elemen dari B, maka A subset atau himpunan bagian dari B. Nah, ditandai dengan notasi A subset B secara ekivalen, sedangkan B adalah subset himpunan dari A, yaitu B superset dari A. Kemudian, jika A adalah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati ataupun proper dan juga subset dari B. Nah, ini tuh ditandai dengan tanda seperti itu, A proper subset B ataupun secara ekivalen, sedangkan B adalah superhimpunan sejati, proper atau superset dari A. Nah, ditandai B proper superset dari A. Selanjutnya himpunan yang saling ekivalen. Nah, himpunan yang saling ekivalen ini misalnya himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi, dapat dinotasikan sebagai A ekivalen dengan B jika dan hanya jika himpunan A dan himpunan B sama. Nah, kalau ekivalen ini berarti ditandainya dengan mempunyai kardinal yang sama, teman-teman. Berikutnya ada himpunan yang sama. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, kalau ekivalen itu tuh ditandai dengan kardinalitas yang sama. Sedangkan kalau himpunan yang sama itu ditandai dengan elemen yang sama. Nah, notasinya seperti A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B
subset dari A. Berikutnya adalah himpunan yang saling lepas. Himpunan yang saling lepas dapat dikatakan jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi kalau misalnya saling lepas itu tidak punya elemen yang sama. Seperti notasinya itu A garis miring 2B. Yang terakhir adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan suatu himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya adalah P dalam kurung A ataupun 2 pangkat A. Selanjutnya adalah hukum-hukum aljabar himpunan. Sebenarnya hukum aljabar himpunan itu ada banyak nih teman-teman. Selain yang ada di layar gadget HP teman-teman ini, seperti ada teorema, ada lemma, ada prinsip dualitas. Cuman pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 10 hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan yang terakhir adalah hukum 0/1. Nah, kita bahas secara satu persatu ya teman-teman. Di hukum identitas ini ditandai dengan A, gabung himpunan kosong, hasilnya akan A. Kemudian, jika A diiris oleh himpunan semesta, hasilnya akan A. Sedangkan di hukum nol atau dominasi, A diiris himpunan kosong, hasilnya akan himpunan kosong. Sedangkan A digabung dengan himpunan semesta atau U, hasilnya akan himpunan semesta. Yang ketiga adalah hukum komplement. Jika A digabung A komplement, hasilnya adalah U. Jika A diiris A komplement, hasilnya adalah himpunan kosong. Yang keempat adalah hukum idempoten. Jika A digabung A, hasilnya adalah A. Jika A diiris A, hasilnya akan A. Jadi jika A itu mau diiris ataupun digabung dengan A juga, hasilnya akan tetap A itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum involusi. Jika komplement A dikomplementkan kembali, maka hasilnya adalah A. Berikutnya yang keenam adalah hukum penyerapan atau yang kita kenal sebagai hukum absorpsi. Jika A digabung dalam kurung A irisan dari B, hasilnya adalah A. Jika A diiris dalam kurung A digabung B, hasilnya adalah A juga kembali. Nah, selanjutnya adalah hukum komutatif. Nah, hukum komutatif ini hukum yang hasilnya tetap sama, tetapi hanya terjadi perpindahan letak suatu hurufnya aja. Misalnya, A digabung dengan B, hasilnya adalah B digabung dengan A. Nah, itu tuh hasilnya sama, tetapi hanya letak perbedaannya aja yang berbeda. Selanjutnya A diiris dengan B, hasilnya adalah B irisan dari A. Berikutnya ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah jika A digabung dalam kurung B irisan dari C, maka hasilnya adalah A gabungan dari B irisan C. Berikutnya adalah jika A diiris dalam kurung B irisan C, hasilnya adalah A irisan A dalam kurung iris dengan B, maka nanti akan diiris dengan C. Berikutnya ada hukum distributif. Nah, hukum distributif ini seperti hukum pelangi teman-teman, jadi kayak terjadi perkalian pelangi aja seperti itu. Jika A digabung dalam kurung B irisan C, hasilnya adalah A gabungan dari B diiris dalam kurung A gabungan dari C. Berikutnya adalah jika A digabung dalam kurung B irisan C sama dengan A dalam kurung digabung dengan B kemudian diiriskan dalam kurung A gabungan dari C. Berikutnya ada hukum De Morgan. Jika A komplement digabung dengan B komplement, hasilnya adalah A komplement irisan B komplement. Jika A diiris dengan B komplement, hasilnya adalah A komplement digabung B komplement. Selanjutnya ada hukum 0/1. Hukum 0/1 ini ditandai bahwa makna dari himpunan semesta itu sama dengan himpunan kosong, sedangkan himpunan kosong adalah himpunan semesta. Seperti itu nih teman-teman. Berikutnya adalah operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan itu ada 6. Yang pertama irisan, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga adalah komplement, yang keempat ada selisih, yang kelima adalah beda sangkup, dan yang terakhir adalah perkalian kartesian.
Nah, ternyata kita udah memasuki penghujung dari video pembelajaran ini nih teman-teman. Namun, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya mempunyai pesan untuk teman-teman semua yang menonton video pembelajaran kali ini. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu, aku, ataupun kita dapat mengubah dunia. Hal ini dikemukakan oleh Nelson Mandela. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar, langkah baiknya kita tetap terus berusaha untuk belajar, untuk memajukan dan mengubah dunia menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini ataupun video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semua teman-teman. Dadah.